Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian tafsir surah Al-Fatihah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin atau Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas ayat ihdinas siratal mustaqim. Sudah selesai? Baik. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa surat Al-Fatihah ini adalah rangkaian doa. Ya, surat Al-Fatihah ini adalah rangkaian doa. Seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah, maka hendaklah dia meniru doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini, yaitu dia memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru kemudian dia meminta kepada Allah. Karena itu susunan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diawali dengan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Baru setelah itu masuk ke dalam inti doanya, permintaan, requestnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperinci oleh Allah, yaitu jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ini diperinci sama Allah. Jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Jalan kebaikan tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sedangkan jalan keburukannya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang kita sampai pada potongan ayat
firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ay ghairis siratil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Al-maghdubu 'alaihim, yang dimurkai atas mereka adalah humul ladzina fasadat iradatuhum, yaitu mereka-mereka yang niatnya rusak. Ya, mereka-mereka yang rusak niatnya. Fa'alimul haqqa wa 'adalu 'anhu, maka mereka mengetahui kebenaran, namun mereka berpaling dari kebenaran itu. Ini al-maghdub 'alaihim, mereka yang rusak niatnya sudah jelek. Kemudian mereka mengetahui al-haq, namun mereka tidak mengamalkannya, alias berpaling dari al-haq itu. Ibu-ibu kitabnya masih ada. Kemudian yang kedua, wa ghairis siratil dhalin, dan bukan jalannya ad-dhalin, yang tersesat, orang-orang yang tersesat, nyasar. Wa humul ladzina faqadul ilma, yaitu mereka-mereka yang hilang ilmunya, alias tidak memiliki ilmu. Haimuna fid dhalalah, sehingga mereka jatuh dalam perbuatan atau penyimpangan-penyimpangan alias kesesatan, karena gak punya ilmu. Orang yang gak punya ilmu, gak punya pengetahuan, maka dia tersesat. Ya. Jangankan masalah agama, ya, masalah duniawi saja. Seorang ketika tidak memiliki ilmu, tidak punya pengetahuan, maka yang terjadi dia pasti akan tersesat. Saya pernah waktu itu melakukan perjalanan ke mana? Suko Asri. Suko Asri itu dari mana? Suko ya. Saya ada kajian suku di situ. Tapi kebetulan jalannya yang biasa saya lewati nggak bisa. Jalan yang biasa saya lewati nggak bisa. Ada perbaikan. Yang lewat McD itu ada perbaikan. Sehingga kata teman-teman, Ustaz, lewat jalan lain saja, jangan lewat jalan situ. Oh ya sudah, saya lewat jalan lain dan saya nggak pakai maps. Saya nggak belajar dulu, langsung berangkat, pokoknya langsung budal. Ya, nggak punya ilmu, saya nggak tahu daerah situ. Apa yang terjadi? Nyasar. Nyasar. Tersesat. Itu urusan dunia. Harusnya saya pelajari dulu. Kalau jalan utama nggak bisa dilewati, kira-kira saya lewat mana lagi? Saya buka map, saya pelajari dulu. Oh nanti lewat sini, oh nanti lewat sini, belok sini, belok sini. Baru kemudian jalan. Ini enggak, terus angker budal pokoknya. Ya. Ini dalam masalah duniawi. Apalagi dalam masalah agama. Kita kalau tersesat di dunia, tidak tahu jalan, insya Allah masih ada peluang untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Tanya orang misalnya, kalau sudah nyasar, tanya orang atau buka map. Ya, tapi kalau sesat dalam masalah agama, ini yang susah. Ya, ini yang susah untuk kembali lagi. Ya, apalagi kalau kesesatannya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sudah sesat, tapi dia merasa bahwa dirinya di atas kebenaran. Ketika dikasih tahu bahwasanya dia sesat, enggak, ini jalan yang benar. Kamu aja yang salah jalannya. Karena syaitan menghiasi kesesatannya menjadi perbuatan yang baik. Dihiasi sama syaitan. Enggak, kamu gak sesat, benar jalanmu itu.
orang-orang ngajari sewak. Ya, berjalan benar. Nah, itu tugasnya syaitan, menghiasi kesesatan seseorang seolah-olah apa yang dia amalkan itu baik. Seolah-olah apa yang dia yakini itu baik, padahal itu sesat. Kita lanjutkan di sini kata Syekh, la yahtaduna ilal haqqi. Mereka tidak berada di atas kebenaran. Ya, mereka tidak diberi petunjuk kepada kebenaran, tidak berjalan di atas jalan kebenaran. Wa akadal kalama bila. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan ucapannya dengan kata-kata la wala ad-dhalin. Ditekankan lagi sama Allah. Harusnya kalau nggak pakai la itu sudah cukup. Ghairil maghdubi 'alaihim wad-dhalin. Ya, seharusnya ghairil maghdubi 'alaihim wad-dhalin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan yang tersesat. Harusnya itu saja sudah cukup. Tapi sama Allah ditekankan. Ya, wad-dhalin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi bukannya itu ditekankan dua kali. Yang pertama dengan kata-kata ghairi. Ya, ghairi. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ditekankan lagi wala, dan tidak pula jalannya orang-orang yang tersesat. Kata beliau, ditekankan dengan kata-kata la liyadulla anna thamma maslakaini fasidain, untuk menunjukkan bahwasanya kedua jalan ini, yaitu jalan yang dimurkai dan jalan yang tersesat, itu adalah dua jalan yang rusak. Ya, dua jalan yang rusak. Wa huma, dan dua jalan ini adalah tariqatul yahud, jalannya orang-orang Yahudi, wa tariqatul nasara, dan jalannya orang-orang an-nasara. Ya, sebagaimana nanti dalam tafsirnya, ghairil maghdubi 'alaihim, yang dimurkai itu adalah Yahudi, sedangkan ad-dhalin itu adalah an-nasara. Nanti akan ada penjelasannya. Baik, poin yang ketiga, kata beliau, wa inna tariqata ahlil iman, adapun jalannya ahlul iman, jadi orang-orang mukmin, muskamilatun, mencakup, ya, jalannya orang-orang yang beriman, muskamilatun, mencakup alal ilmi wal amali bihi, mencakup ilmu dan amal. Jadi kalau Anda lihat, orang-orang beriman itu pertengahan di antara Yahudi dan Nasara. Ya, orang Islam ini pertengahan di antara Yahudi dan Nasara. Bukan cuma masalah ini kok. Dalam banyak masalah-masalah, umat Islam itu pertengahan di antara Yahudi dan Nasara. Contoh misalnya dalam masalah menyikapi para nabi dan rasul. Yang menyikapi para nabi dan rasul. Orang-orang Yahudi, bagaimana sikap mereka kepada para nabi dan rasul? Kurang ajar. Ya, menentang para nabi dan rasul, bahkan membunuh para nabi dan rasul. Tidak menghormati para nabi dan rasul, mencaci maki, membuli, membunuh para nabi dan rasul. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, laqad sami'a Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqiirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Sungguh kami telah mendengar, kata Allah, ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu fakir, miskin, sedangkan kamilah yang kaya. Maka kata Allah, kelak akan kami catat perbuatan
kami akan balas perbuatan mereka yang telah membunuh para anbiya, membunuh para nabi. Ini kelakuan Yahudi. Ada Nasara, mereka justru menuhankan nabi, terlalu kebablasan bunuh terhadap para nabi, sehingga mereka mensejajarkan nabi yang diutus oleh Allah disetarakan dengan Allah, bahkan dianggap sebagai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dituhankan oleh mereka, padahal beliau hanyalah seorang nabi biasa, sebagaimana nabi-nabi yang diutus sama Allah Azza wa Jalla. Nih, dua-duanya sesat. Yang satu tidak menghormati, yang satu berlebihan. Adapun Islam pertengahan, ya, Islam menghormati para nabi dan rasul. Mereka meyakini para nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia yang mulia, yang wajib untuk kita teladani, yang wajib untuk kita imani, yang wajib untuk kita benarkan ucapan mereka. Tapi meskipun demikian, mereka tidak pantas untuk mendapatkan penghambaan diri kita. Mereka tidak pantas untuk disembah. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak pantas untuk disembah dan diibadahi. Tak sudi kita mempersembahkan ibadah kepada Rasulullah SAW. Karena ibadah hanya kepada siapa? Allah SWT. Dapat pertengahannya? Ya. Kemudian dalam masalah fikih misalnya, orang-orang Yahudi fikih mereka itu ketat. Ya, fikih mereka itu sangat ketat sekali, luar biasa. Seperti misalnya wanita yang sedang haid atau nifas. Mereka kalau mendapati ada istri mereka yang sedang haid atau nifas, maka dipisahkan dari rumah. Gak boleh tinggal di dalam rumah. Ya, karena mereka kotor, mereka najis, harus keluar dari rumah. Gak boleh di dalam rumah sama suaminya. Ya, buru-buru tidur di ranjang. Nah, di rumah Pak ya, ini ketat mereka karena najis, kotor, gak boleh satu rumah. Sedangkan orang-orang Nasara kebalikannya, wanita yang haid atau nifas gak ada bedanya dengan wanita yang suci. Gak ada bedanya dengan wanita yang suci. Ya, mereka juga menggauli wanita yang haid atau nifas. Adapun Ahlus Sunnah, adapun Islam pertengahan. Ya, Islam memandang wanita yang haid atau nifas memang tidak suci, memang tidak boleh digauli. Namun bukan berarti kita nggak boleh duduk bersamanya, makan bersamanya, tidur bersamanya, tetap diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan cuma menggaulinya saja. Itu pertengahan Islam. Ya, banyak kalau kita rinci permasalahan-permasalahan di mana Islam pertengahan di antara Yahudi dan Nasara. Sebagaimana Islam pertengahan di antara agama Yahudi dan Nasrani, demikian juga Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah itu juga pertengahan di antara ahli bid'ah yang ada. Ya, dalam masalah takdir, Ahlus Sunnah pertengahan antara kelompok Qadariyah dan kelompok apa? Bukan takdir, masalah takdir. Jabriyah. Nah, ya, antara kelompok Qadariyah dengan kelompok Jabriyah. Ahlus Sunnah pertengahan tentang masalah iman. Ya, pelaku maksiat, orang yang melakukan maksiat itu apakah dia kafir atau tidak? Pertengahan antara Khawarij yang menganggap pelaku maksiat kafir dan antara Murji'ah yang menganggap pelaku maksiat itu imannya masih sempurna, seperti imannya Jibril, imannya Nabi Muhammad, imannya Abu Bakar dan lain-lain. Pelaku maksiat. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah pertengahan, pelaku maksiat maka dia tidak dikatakan sebagai mukmin yang sempurna iman. Dia masih mukmin, dia masih mukmin.
tetapi mukmin yang kurang imannya atau mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Ya, itu ahlu sunnah. Nah, sama dalam masalah ini, kembali ke tema kita. Orang-orang beriman pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi mereka punya ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan Nasrani mereka beramal tanpa ilmu. Ya, orang-orang Nasrani mereka beramal tanpa ilmu. Adapun ahlu sunnah Islam apa? Ya, dua-duanya. Tapi kalimatnya ya yang biasa kita sering. Berilmu sebelum beramal. Itu yang saya katakan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Intinya Islam menggabungkan antara ilmu dan amal. Wal yahudu faqadul amala wan nasara faqadul ilma. Orang-orang Yahudi mereka tidak memiliki amal. Ya, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Sedangkan Nasrani mereka beramal tanpa ilmu. Yahudi kehilangan amal, Nasrani kehilangan ilmu. Walihada, oleh sebab itulah kanal ghadabu lil yahud. Ya, oleh sebab itulah kemurkaan, ya tadi ayatnya ghairil maghdub, yang dimurkai. Nah, yang dimurkai ini lebih cocok untuk Yahudi karena mereka tidak memiliki amal. Sudah tahu kebenaran namun tidak dilaksanakan, tidak dijalankan, tidak diamalkan kebenarannya. Maka pantas mereka mendapatkan kemurkaan. Nah, itu wajar ya. Kita kalau melihat ada orang yang disuruh tapi tidak dilakoni, itu bawaannya gemes, ngamuk, marah. Ya, kita marah ya orang itu. Anak kita misalnya sudah tahu dia, tapi ternyata nggak dikerjakan, itu marah kita. Adapun kata beliau wad-dhalalu lin-nasara, adapun ad-dhalal kesesatan itu layak diberikan kepada orang-orang Nasrani karena mereka nekat melakukan amal tanpa landasan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah wahyu. Ya, ilmu yang dimaksud di sini adalah wahyu Allah. Orang-orang Yahudi mana dapat wahyu ini, dapat wahyu mereka dari kitab Taurat mereka. Seperti misalnya orang-orang Yahudi itu mengetahui tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa di zaman Nabi orang-orang Yahudi itu banyak tinggal di kota apa? Madinah. Iya. Kok bisa orang-orang Yahudi di Madinah? Padahal orang-orang Yahudi ini asalnya dari mana? Bani Israel ini asalnya dari mana? Syam. Ya, berasal dari Syam. Ada apa gerangan tiba-tiba mereka beranak pinak di Madinah? Ya. Tiba-tiba mereka tahu-tahu bertempat di Madinah. Ada 3 kabilah besar di Madinah itu, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. 3 kabilah besar Yahudi. Ternyata mereka berani meninggalkan Syam menuju ke Madinah untuk menanti-nanti kedatangan Nabi yang diutus sama Allah SWT. Jadi jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad mereka sudah tahu. Tahu dari mana? Dari kitab mereka, dari Taurat mereka. Tuh, mereka punya ilmu, punya pengetahuan mereka. Tapi ternyata ketika diutus Nabi tersebut, dan Nabi itu ternyata bukan dari bangsa mereka, bukan dari Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab.
ludah sendiri, ya, daripada menjilat ludah sendiri. Mereka lebih memilih untuk tidak beriman. Padahal tahu bahwa Sayyidina Muhammad itu adalah seorang nabi, mereka tahu. Bahkan jemaah Yahudi lebih meyakini Muhammad SAW sebagai nabi utusan Allah daripada anak-anak mereka sebagai darah daging mereka sendiri. Jadi nek delok anak itu Pak kali gitu anakku. Bisa jadi dia bojoku selingkuh. Iya. Mereka masih ada kemungkinan kayak gitu. Tapi kalau Muhammad SAW sama sekali mereka tidak ada keraguan kalau orang ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sedikit pun keraguan di dalam hati mereka. Karena ciri-cirinya sangat tepat sekali seperti yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat. Yakin mereka kalau Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Tapi mereka memilih untuk tidak beriman karena tadi Nabi SAW bukan dari kalangan Bani Israel. Kenapa bu? Enggak. Baik. Berbeda dengan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara ini mereka kehilangan ilmu disebabkan karena orang Yahudi juga. Ya, mereka ini kehilangan ilmu gara-gara orang Yahudi juga. Jadi ceritanya Nabi Isa alaihissalam setelah diangkat ke atas langit, maka muncul seseorang di zaman tersebut, seorang Yahudi yang bernama Paulus. Orang ini dulunya sangat membenci Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya. Ya, membenci. Tiba-tiba lama gak ketok, lama gak kelihatan, tahu-tahu dia menampakkan diri sebagai orang yang sudah bertobat menjadi pengikut Nabi Isa. Ya, dan dia mengaku-ngaku didatangi oleh Nabi Isa dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu-wahyu. Makanya akhirnya dia dikenal dengan nama Rasul Paulus karena dia utusannya Nabi Isa. Orang Yahudi. Kemudian setelah itu dia memasukkan berbagai macam kesesatan, memalingkan manusia dari agama Nabi Isa yang murni, yaitu tauhid. Nabi Isa mendakwakan tauhid. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Isa bin Maryam. Padahal dahulu Nabi Isa, perhatikan ini. Padahal dahulu Nabi Isa mengajarkan kepada kaumnya, mengatakan kepada kaumnya, wahai Bani Israil, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, maka diharamkan surga atasnya dan tempatnya di neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tapi ternyata sama Paulus diselewengkan. Yang aslinya tauhid menjadi trinitas. Itu Paulus yang bawa. Kemudian akhirnya mereka melakukan peribadahan tanpa landasan wahyu. Karena ajarannya Nabi Isa sudah dihapus, sudah dilupakan gara-gara Paulus ini. Kemudian bagaimana mereka menyembah? Mereka menyembah kepada Allah dengan cara-cara mereka sendiri. Makanya Anda lihat sampai detik ini orang-orang Nasrani itu memiliki sekte-sekte yang banyak dan kawan. Punya sekte-sekte yang sangat banyak karena mereka berbeda tentang cara peribadahannya. Ada yang mainstream kalau di Indonesia ya Katolik sama Protestan. Itu pun juga banyak cabangnya. Yang Protestan misalnya ada yang Advent,
Safari. Apa? Petani itu nama ini aja, kelompok saja. Ada yang ortodoks, ya ada yang ortodoks, ada yang Jehovah Witnesses, saksi-saksi Yehova. Dan mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Yang Katolik sama Protestan jangan dianggap satu agama, enggak satu duluan, enggak. Mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Ya, tidak sama antara agama Katolik dengan Protestan juga. Dan ini semua disebabkan karena mereka semua melakukan ibadah tanpa dasar ilmu, tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ibadahnya? Ya sekarang dewe. Ngarang-ngarang dewe ibadahnya. Nyanyi di gereja. Ya, kemudian merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, tidak ada ibadah merayakan hari lahirnya Nabi, itu tidak ada. Nah, itu diada-adakan sama orang-orang Nasrani. Yang sangat disayangkan sebagian kaum muslimin juga meniru-nirunya dengan merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan sini. Li'anna man 'alima wa taraka istahaqqal ghadab bi khilafi man lam ya'lam. Kata beliau, karena barang siapa yang berilmu, yang sudah mengetahui, kemudian dia tinggalkan ilmunya itu, tidak diamalkan, maka dia pantas mendapatkan kemurkaan. Berbeda dengan orang yang nggak tahu, yang nggak punya ilmu. Kan gitu kan ya? Ibu kalau misalnya anaknya yang satu sudah tahu, yang satu nggak tahu. Kalau yang sudah tahu ini melakukan kekeliruan, padahal dia sudah tahu, kira-kira murkanya, marahnya sama nggak dengan yang melakukan kekeliruan dengan dasar dia nggak tahu kalau itu kekeliruan? Sama nggak? Beda. Ya. Ini pernah terjadi. Teman saya itu, anaknya itu ikut bantu-bantu bersihin mobil bapaknya. Bapaknya itu bersihin mobil. Nah, anaknya ini dengan dasar dia ini pengen membantu orang tuanya, karena di sekolah itu orang tua harus dibantu. Cuman karena nggak punya ilmu, ya, akhirnya dia ikut nyuci mobil tapi pakai peralatan. Pokoknya mobilnya bisa kabel. Nah, pokoknya mobilnya beset semua. Pakai sikat yang keras atau apa itu, kayaknya beset semua mobilnya, karet semua mobilnya. Ya bapaknya mau marah, ya gimana kalau anaknya nggak tahu? Ya sudah, ini dikasih tahu, diberitahu. Karena kalau ketika dimarahi dengan marah yang besar, seperti marahnya anak yang sudah tahu, maka dia kapok mau bantu-bantu orang tuanya. Ya, takut dia kalau mau bantu-bantu orang tuanya. Maka dibilangin, diarahkan kalau mau bantu bilang dulu, ya bilang dulu sama ayah sama ibu, jangan langsung bantu. Ya, beda kalau anaknya sudah tahu, ya, anaknya sudah tahu, sudah dibilangin, atau mungkin anaknya itu sudah dewasa misalnya. Itu tadi masih anak-anak ya, masih anak kecil ya. Nah, ini yang bantu ikut cuci mobil ini anaknya sudah SMP, SMA gitu. Ikut bantu, tapi itu pakai peralatan yang bisa bikin badan mobil. Kira-kira marahnya bapaknya gimana? Sama nggak? Ini sudah berilmu nih. Ini sudah tahu nih. Ya, paling dicoret dari tangan gitu kan. Misalnya gitu. Sekarang poin yang keempat. Wa nasara kama kanu qasidina syai'an lakinnahum
hum la yahtaduna ilaihi. Orang-orang Nasara sebagaimana mereka menginginkan sesuatu, artinya mereka itu niatnya baik. Ya, tujuan mereka itu baik, yaitu tujuan mereka beribadah kepada Allah. Orang-orang Nasara. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk beribadah kepada Allah. Tidak punya ilmu untuk beribadah kepada Allah. Iya secara menyembah Allah. Kalau udah, ya, akhirnya mereka ngarang cara ibadah sendiri. Oh, paling ini cara menyembah Allah. Dengan apa? Nyanyi tadi itu. Oh, paling ini cara menyembah Allah. Oh, paling begini cara menyembah Allah. Mereka pengen menyembah Allah, bukan nggak pengen. Bahkan mereka ketika melakukan beribadah, totalitas luar biasa. Yang Muslim kalah. Tahu namanya orang-orang Nasara yang hidupnya itu ini biarawan, biarawan atau biarawati. Seluruh hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Ya, seluruh hidupnya dia nggak mau kehidupan di luar. Dia hanya fokus 24 jam beribadah saja. Yang disebut dengan monks atau biarawan. Gak belum rapi. Pernah tahu ya gitu ya? Ya, itu semua dalam rangka beribadah. Sopo ikut. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Niat mereka beribadah kepada Allah, namun tanpa dikasih ilmu, diterima nggak ibadahnya? Nah, diterima, masih ngoyo. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, di antara prestasi beliau adalah yaitu menaklukkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh Umar bin Khattab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Baitul Maqdis Palestina kepada kaum muslimin. Ketika itu Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa. Kala itu Umar bin Khattab berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani yang sudah tua renta. Kemudian Umar ketika melihat pendeta Nasrani ini, Umar menangis. Kemudian ditanya sama ajudan-ajudannya, "Ma yuki ya Amirul Mukminin? Apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin?" Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya pendeta ini yang membuatku menangis. Orang ini yang membuat aku menangis. Kata ajudan-ajudannya, "Amma ta'lam annahu Nasrani?" Tidakkah kau tahu bahwasanya dia yang kau tangisi itu adalah seorang Nasrani? Kenapa kau tangisi orang-orang Nasrani? Kata Umar bin Khattab, "Rahimtu, aku kasihan sama dia. Aku kasihan sama dia. Zakartu qaulullah ta'ala." Aku teringat dengan firman Allah, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Surat apa itu? Al-Ghasyiyah. Umar teringat dengan firman Allah ini. Ngelihat pendeta ini, Umar teringat dengan firman Allah tadi, "Amilatun nasibah." Mereka capek, lelah, letih beramal, namun ternyata yang mereka dapatkan di akhirat apa? Tasla naran hamiyah. Mereka mendapatkan masuk ke dalam neraka yang sangat pedih. Berarti habis. Kajiannya selesai dulu. Iya. Tokennya habis. Yes. Oh iya. Akhirnya nanti token diisi ulang. Oh iya, beda. Ya, kata Umar, Allah berfirman, mereka capek, lelah, letih, namun ternyata balasannya adalah neraka.
Dan kita lanjutkan poin yang masih di poin yang keempat. Li'annahum lam ya'tul amra min babih. Dikarenakan mereka ini orang-orang Nasara, mereka tidak mengerjakan perintah sebagaimana mestinya. Wa huwa ittiba'ul haqq. Mengerjakan perintah itu adalah dengan mengikuti kebenaran. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang diajarkan sama Nabi, ya sudah itu. Itu namanya melaksanakan perintah sesuai dengan perintahnya, bukan sesuai dengan hawa nafsunya. Melaksanakan perintah beribadah kepada Allah tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ini bukan malah mendatangkan keridhaan Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan dari Allah, meskipun niatnya baik. Jangankan Allah ya, di dunia saja kita kalau mendapati ada seseorang yang melaksanakan perintah tidak sesuai dengan perintahnya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, meskipun niatnya baik, maka tetap kita nggak terima. Pernah ada kawan kita itu, dia itu kalau minum kopi, beli kopi ya di warung-warung kopi itu, dia itu minum kopinya itu nggak pakai gula. Kopi pahit nggak pakai gula sama sekali. Itu sudah kebiasaannya dia. Kalau kopi nggak mau pakai gula. Bahkan dikasih gula sedikit saja sudah berasa manis luar biasa katanya. Padahal gulanya sedikit. Saya bilang deh, nggak mau diminum beneran. Harus nggak pakai gula sama sekali. Akhirnya dia pesan, ada di satu warung itu dia pesan, Bu, kopi tunggal, nggak pakai indis, nggak pakai gula. Ya, sudah ditunggu sama dia. Begitu datang kopinya, ketika diseruput manis katanya. Hanya ditanya, loh kok manis Bu? Tadi kan sudah bilang nggak pakai gula. Iya mesake kopi kok nggak pakai gula. Jadi apa sih? Mesake dari gula. Nggak mau dibayar sama teman saya. Nggak mau diminum. Saya pesannya itu kopi nggak pakai gula. Ya, niatnya baik dari ibu ini tadi. Baik niatnya ibu ini tadi. Kesian ngosok kopi pakai gula sih. Nak rasanya pahit ini. Akhirnya dibikin pakai gula karena kesian. Akhirnya bukan malah mendatangkan keridhaan, justru mendatangkan kemurkaan. Malah nggak diterima, nggak dibayar, karena nggak sesuai dengan pesan. Ya, maka demikian juga kita dalam beribadah kepada Allah, laksanakan sesuai dengan perintah. Allah perintahkan demikian, kerjakan demikian. Nabi mencontohkan demikian, kerjakan demikian. Jangan ditambah-tambahi sedikit pun dengan alasan kan ini lebih baik, kan lebih layak kayak gini, kan lebih bagusnya begini, jangan. Ya, jangan, karena itu bukan malah menambah, bukan malah menjadikan ibadahnya bagus, justru itu semakin merusak ibadah itu sendiri, meskipun niatnya baik. Nah, akhirnya kata beliau, fadollu, gara-gara itu mereka sesat. Ya, fadollu, mereka tersesat. Wa kullun minal yahudi wan nasara dallun maghdubun alaihi. Nah, maksudnya secara asal yang dimurkai itu adalah siapa tadi? Yahudi. Yang sesat adalah Nasara. Itu secara asal, karena itu sifat mereka. Tapi iya. Kalau listriknya mati, ya. Itunya nyala kok. Baik lampu ini mulu. Atau beda ini.
Itu asi yang di belakang itu muruk. Oh iya, berarti ada dua ini berarti. Iya. Tes cek. Iya. Kalau enggak di konslet kan. Orang-orang di samping. Baik, lanjutkan. Secara asal yang dimurkai adalah Yahudi, yang tersesat adalah Nasara. Secara asal. Namun dua-duanya itu bisa masuk. Yang dimurkai itu juga bisa Nasara. Yang tersesat itu juga bisa Yahudi. Jadi Yahudi sama Nasara itu sama-sama dimurkai dan sama-sama tersesat. Cuman yang lebih dominan dimurkai adalah Yahudi, dan yang lebih dominan tersesat adalah Nasara. Itu maksud beliau. Semua dari Yahudi dan Nasara dhalun, tersesat, maghdubun alaihi, dan juga dimurkai atasnya. Lakin akan tetapi kata beliau, akhassu awsafil Yahudi al-ghadabu alaihim. Akan tetapi yang lebih khusus, sifat yang lebih khusus bagi Yahudi adalah al-ghadab, kemurkaan atas mereka. Sebagaimana qala ta'ala anhum, sebagaimana yang Allah firmankan tentang mereka dalam surah Al-Maidah ayat 60. Allah mengatakan mal'anahullahu wa ghadiba alaihi. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai atasnya, maksudnya Yahudi. Yahudi yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai atas mereka. Yang kelima, halaman 56, ya kita percepat. Wa akhassu awsafin nasara ad-dhalalu, dan sifat yang lebih khusus bagi Nasara adalah ad-dhalal, kesesatan. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat 77. Allah berfirman, qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Kata Allah tentang orang-orang Nasara, sungguh mereka telah tersesat sebelumnya, dan mereka menyesatkan banyak orang, dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus, dan dari jalan yang hak. Maka Allah mensifati Nasara di dalam ayat ini dengan kesesatan, ad-dhalal. Kalau tadi Yahudi disifati dengan kemurkaan. Poin yang ke-6, rawah Hammad ibn Salamah an Adi ibn Hatim qala, diriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang sahabat ya, radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. Beliau mantan Nasrani. Ya, Adi bin Hatim ini adalah mantan Nasrani. Kata Adi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala. Kata Adi, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim. Ya, wahai Rasulullah, apa artinya ghairil maghdubi alaihim? Siapa yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim? Maka Nabi mengatakan al-Yahud. Mereka adalah Yahudi yang dimaksud. Adapun walad dhalin, kata Adi bin Hatim, kalau walad dhalin siapa mereka? Nabi mengatakan
Qal. Ini sama juga seperti yang nomor 6, cuma beda riwayat saja. Sama, Abu Dzar tanya kepada Nabi tentang siapa ghairil maghdubi alaihim. Nabi menjawab Yahudi. Kemudian kalau ditanya ad-dhalin, maka Nabi menjawab an-nasara. Dan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di bagian bawah ada min hidayatil ayat. Di antara hidayah petunjuk yang kita dapatkan dari ayat ini. Baca ayat ini dapat hidayah petunjuk. Apa saja? Yang pertama, at-tahdzir min siratil maghdubi alaihim. Dalam ayat ini ada tahdzir bagi kita, yang peringatan dari jalannya orang-orang yang dimurkai. Diperingatkan kita dari jalannya orang-orang yang dimurkai, diwanti-wanti, di-warning. Nah, wahumul yahud, dan mereka adalah Yahudi, alladzina fasadat iradatuhum, yang mana mereka rusak niat mereka. Niat mereka sudah rusak. Fa'araful haqqa, mereka mengetahui kebenaran. Wa'adalu anhu, namun mereka berpaling meninggalkan kebenaran itu. Walam ya'malu bihi, dan mereka tidak mengamalkannya. Li'anna man 'alimal haqqa, karena barang siapa yang mengetahui al-haq wa tarakahu, kemudian dia meninggalkannya, istahaqqal ghadab, maka pantas baginya mendapatkan murka minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu? Enggak? Apa? Kenapa? Masuk gitu. Itu tadi sudah mode lambat itu tadi. Enggak, tapi ini kurang lebih sama seperti yang pembahasan kita tadi. Poin yang pertama tadi yang halaman 56 yang paling bawah itu cuma mengulangi saja kesimpulan. Ya. Nah, yang kedua halaman 57, pelajaran yang kedua, at-tanzir min siratil dhalin. Ayat ini ada tanzir, warning dari jalannya orang-orang yang tersesat. Wa humun nasara, dan mereka adalah an-nasara alladzina faqadul ilma, yang mana mereka kehilangan ilmu, enggak punya ilmu. Fahamu fid dhalal, maka mereka jatuh dalam perbuatan atau jatuh dalam kesesatan. La yahtaduna ilal haq, mereka tidak punya jalan menuju kebenaran, dan mereka tidak diberi petunjuk ke jalan yang benar. Fa'alal muslimin, maka hendaklah bagi kaum muslimin alla yatruku al-ilma wal amalan, hendaklah bagi kaum muslimin tidak meninggalkan ilmu dan amal. Ini pelajaran berharga ini. Jangan sampai kita menjadi seperti Yahudi, dan jangan sampai kita menjadi seperti Nasara. Apalagi kalau lebih parah daripada Yahudi dan Nasara, gak berilmu dan juga tidak beramal. Yahudi dua ilmu, Nasara masih punya amal, niatnya masih baik. Yahudi niatnya gak baik, Nasara niatnya baik, meskipun mereka gak punya ilmu. Yahudi niatnya jelek, mereka punya ilmu. Nah, ada orang-orang yang lebih sesat, sudah gak berilmu, gak beramal. Alhamdulillah.
maka jangan meninggalkan ilmu dan amal. Hatta la yakunu mithlan nasara wal yahud, sehingga kaum muslimin tidak menjadi seperti Nasara dan Yahudi. Kemudian poin yang ketiga, at-tahdhiru min tariqatil yahudi wan nasara. Ayat ini ada peringatan. Ya, ada peringatan bagi kita dari jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Lebih spesifik lagi, kita dituntut untuk tidak tasyabbuh dengan mereka. Ya, meninggalkan cara beragamanya mereka, akidahnya mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, perangai kebiasaan mereka kita tinggalkan. Ya, karena umat Islam nggak boleh tasyabbuh, meniru-niru, menyerupai orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di antara kaum tersebut. Ya, namun sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin yang mengekor, meniru-niru orang-orang kafir, baik akidahnya, akhlaknya, cara berpakaiannya, semuanya niru orang-orang kafir. Karena yang dijadikan idola sama mereka adalah orang-orang kafir. Ya, mereka mengidolakan orang-orang kafir sehingga diteladani orang kafir itu. Apa yang dilakukan sama orang kafir dianggap sebagai sebuah kemajuan zaman, dianggap sebagai sebuah hal yang keren, ya, modern. Adapun apa yang diamalkan di dalam Islam dianggap sesuatu yang kuno, dianggap sesuatu yang sudah usang, tidak zamani, lawas. Ya, ini pemikiran-pemikiran yang berbahaya, pola pikir yang berbahaya. Nabi SAW mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dok yang diawak gurun pasir, kalian ikut masuk ke sana. Lapor menggunakan lubang dok. Tak perlu. Bismillah ayo kan gitu kan. Ikut aja pokoknya, karena kiblat mereka orang-orang kafir. Apa yang dilakukan sama orang kafir, meskipun sekonyol-konyolnya perbuatan mereka, sengawur-ngawurnya yang dilakukan sama orang-orang kafir, melok kaum muslimin, ikut-ikutan kaum muslimin. Hal-hal yang paling kotor, hal-hal yang paling konyol sekalipun ikut kaum muslimin. Orang-orang kafir lagi tren LGBT, ya, dianggap sebagai sebuah hal yang modern rokok, lebih jijik dan lebih hina daripada binatang. Kaum muslimin ikut, padahal tahu itu adalah hal yang paling buruk, yang menjijikkan, yang sangat kotor, ikut. Ya, masih mending masuk lubang dok, ya, daripada mengikuti mereka. Dan di sini peringatan besar bagi kita untuk tidak mengikuti orang-orang al-Yahud wan Nasara. Wa tarhibu min suluki sabilil ghawin wal bara'ati minhum. Ya, kata beliau, di ayat ini juga ada at-tarhib. Ya, at-tarhib ini lawan katanya anjuran itu. Melarang, ya, melarang dari jalannya orang-orang yang ghawin, yang tersesat, meskipun bukan dari Yahudi dan Nasara. Ya, orang-orang tersesat yang lain dari agama-agama lain. Ya, karena yang sesat bukan cuma Yahudi dan Nasara, yang sesat adalah semua yang di luar Islam. Ya, semua di luar Islam itu sesat. Ya, agama yang batil, agama yang salah, agama yang keliru, tidak mengantarkan kepada surga. Maka harus menjauh dari jalan-jalan mereka, berlepas diri dari mereka.
Ya, berlepas diri tidak mengikuti agama mereka, tidak mau ridho dengan apapun dari bagian agama mereka, termasuk diantaranya adalah mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan hari raya mereka. Itu bentuk barok, berlepas diri dari agama mereka. Kemudian yang keempat, at-tandzir min tarkil amal alladhi waqa'a fihi al-yahud. Peringatan dari orang-orang yang meninggalkan amal yang mana orang-orang Yahudi jatuh di dalam masalah ini. Orang-orang Yahudi punya ilmu namun tidak diamalkan. Ini ada peringatan di sini. Anda ikut kajian ini, luruskan niat. Untuk apa Anda ikut pengajian ini? Ya. Apa niat Anda menuntut ilmu? Kalau Anda sudah tahu sesuatu, untuk apa? Nah, ada orang-orang itu belajar ilmu, belajar agama. Ya niatnya dia itu ya belajar nih cek ketok bodoh dia, cek ketok budui ya. Jadi kalau orang pintar-pintar di sini dulu. Enggak, kita belajar agama adalah untuk kita amalkan. Bukan untuk sebatas koleksi, bukan. Untuk diamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kata beliau, wat-tandzir min tarkil ilmi alladzi waqa'a fihi an-nasara. Dan dalam ayat ini juga ada peringatan dari orang-orang yang meninggalkan ilmu, gak mau belajar. Kalau tadi gak mau beramal, yang ini gak mau belajar. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ada orang-orang yang gitu, Ustaz, Islam ini pokoknya lah sih penting sholat, engkau nek Ramadan poso, kalau beli duit ya tok mau zakate. Nanti kalau sudah berkumpul lagi daftar kaji, wes ngono tok, gak usah sinau ini aku udah beliau muji al-khawarij, ini tauhid, ini syirik, tambah dulu. Gak usah banyak-banyak belajar. Nah, gak usah belajar. Karena kalau kau semakin banyak belajar, nanti tanggung jawabmu semakin besar. Ini subhanallah. Ibu kalau semakin belajar, semakin tahu tentang agama ini, berarti yang diamalkan semakin banyak. Hah? Berarti kan tambah beban ya. Bebannya untuk mengamalkan kan tambah berat. Maliur, wini-wini karo kata amal nom. Saya kira seru, ya kudu diamal nom. Nah, ada orang-orang yang gitu mikirnya di mana? Mending karo doang. Iya kan? Nah, makanya jangan kebanyakan belajar agama, karena nanti bebanmu semakin berat. Kalau nggak kau amalkan, nanti kau seperti Yahudi. Nah, kalau nggak kau amalkan seperti Yahudi, misalnya nggak usah ke kajian. Enak, kita mau kerja apa, penghasilan kita dari mana, mau makan apa, enak halal kabeh. Kenapa halal kabeh? Nggak tahu. Coba itu yang sudah ngaji, hanya bingung dia mau cari rumah ditawari bank KPR, tahu ilmunya. Apa itu? Riba, tahu ilmunya. Mending nggak tahu, enak langsung KPR. Nggak perlu itu riba. Betul nggak tadi itu? Yang betul ya. Loh kan maksudnya tadi orang-orang yang nggak mau belajar itu, apakah betul mereka itu ketika melakukan sesuatu yang haram misalnya, karena mereka nggak tahu, apakah mereka betul tidak dianggap berdosa? Loh kan nggak tahu. Satu. Loh enggak, makanya tadi ini kan yang
riba KPR ini tadi. Dia tuh nggak tahu kalau KPR itu riba, karena memang dia nggak mau belajar agama. Dia nggak tahu KPR itu riba. Ketika dia riba, apakah dia berdosa atau tidak berdosa? Nggak tahu, bukan tahu, nggak tahu. Berdosa atau tidak? Nah, kalau yang sudah tahu tapi tetap dilakoni, apa bedanya terus antara yang berilmu dengan tidak berilmu? Kalau sama-sama dosa, lebih besar dosanya. Baik. Nah gitu, poin salahnya nggak di situ. Seorang yang tidak tahu, dia itu diberi udzur kalau memang selama ini dia itu sudah berusaha belajar. Ya, kalau sudah berusaha belajar, tapi namanya kita belajar, apakah semua ilmu bisa kita kuasai? Hah? Mungkin nggak semua ilmu bisa kita kuasai semuanya? Hah? Semua hukum-hukum syariat ini kita kuasai semuanya mungkin? Tidak. Pasti ada beberapa yang nggak kita kuasai, yang meleset, yang mungkin ketika kajian kita ketiduran mungkin, sehingga terlewatkan hukumnya. Kemudian kita jatuh dalam masalah itu. Nah, ini yang dimaafkan, ini yang nggak berdosa. Ya, karena dia sudah belajar. Adapun yang memang sejak awal dia nggak belajar, sejak awal dia nggak mau menuntut ilmu, maka dosa apapun yang dia lakukan, meskipun dia nggak tahu, tetap dihitung apa? Tetap dihitung dosa. Tetap dihitung dosa. Nggak peduli dia nggak tahu, karena memang dasarnya dia nggak mau belajar. Paham ya? Nah, yang kelima, apa? Sama aja. Seakan bisa sama. Rumahnya. Ya kan penting dengar kan ya. Baik, yang kelima, la budda minal amali, la budda minal ilmi wal amali ma'an. Harus menggabungkan ilmu dan amal secara bersamaan. Wa hadza huwa sabilul mu'minin, dan ini adalah jalannya orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman di surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Maksudnya al-ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu. Kalau sudah berilmu, maka dia takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini pentingnya kita mengenal Allah, berilmu tentang Allah, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tumbuh rasa takut kita kepada Allah SWT. Kalau orang tak mengenal Allah, dia nggak belajar tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia nggak ada takut-takutnya sama Allah SWT. Ibarat kalau Anda tahu ya, di ruangan ini ada CCTV, kira-kira mungkin nggak maling itu beraksi? Kalau dia tahu ya ada CCTV, nggak akan mikir dia. Dia akan mikir. Dulu pernah ada video lucu itu, maling copet kasih penyopet. Iya, ini pernah lihat video ini. Jadi kayak di tempat perbelanjaan itu ada seseorang yang sedang mengambil dompet dari tasnya ibu-ibu. Ngambil dompet dari tasnya ibu-ibu. Berhasil juga. Dompetnya sudah berhasil diambil. Kemudian dia noleh ke atas. Ternyata ada CCTV. Dan mukanya sudah terekam di CCTV.
sudah terekor di situ. Maka ketika itu dompetnya langsung dijatuhkan, ibunya langsung dipanggil, bu, dompetnya jatuh. Ya. Kenapa bisa ada perubahan seperti ini? Karena sebelumnya dia nggak tahu, setelah dia tahu, maka dia berhenti dari perbuatan itu. Ini pentingnya ini. Ya, makanya orang yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu. Allah Ibnu Katsir berkata, Ibnu Katsir, kullama kana al-ilmu billahi akmal, kanatil khasyatu lillahi a'dham wa akthar. Kata beliau, kata Ibnu Katsir, setiap kali ilmu tentang Allah itu sempurna, semakin sempurna ilmu kita tentang Allah, maka semakin besar dan semakin banyak rasa takut kita kepada Allah SWT. Itu yang kita rasakan ketika kita belajar asma wa sifat. Semakin kita belajar, bertambah ilmu kita, bertambah ketakutan kita kepada Allah, bertambah pengagungan kita kepada Allah, ya, bertambah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah kecintaan kita kepada Allah. Ibarat gini, ibu-ibu itu senang sama satu orang, misalnya senang sama suami ibu. Kemudian awalnya sudah senang, sudah cinta, tapi cintanya itu level biasa-biasa saja. Ketika ada orang yang menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan suami Anda yang selama ini tidak Anda ketahui, kira-kira semakin bertambah nggak cintanya? Ini semakin bertambah. Misalnya ibu diceritakan, suami sampean ibu, oh masya Allah, suaminya sampean ini, banyak istrinya. Semakin cinta kan? Enggak, saya gak ketumpan lambung tadi. Saya gak ngomongin itu tadi. Ya, suami Anda itu masya Allah rajin sedekah. Kalau di masjid itu dia itu gak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Selalu di shaf yang terdepan. Ya, pulang datang paling awal, pulang paling akhir. Ada orang menceritakan itu kepada ibu-ibu. Kira-kira semakin cinta atau semakin benci? Semakin cinta. Padahal sebelumnya ibu-ibu nggak tahu. Ibu-ibu tahunya suami budaya masjid biasa-biasa saja. Tapi apa yang dilakukan sama suami Anda di dalam masjid? Dia sedekah, dia kemudian baca Quran, dia sholat begini, semakin cinta. Kemudian kalau di jalan ketemu sama orang miskin dibantu misalnya, ya semakin cinta. Sebelumnya Anda nggak tahu. Maka demikian juga kita sebelumnya nggak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita semakin belajar tentang Allah, belajar tentang sifat-sifat Allah, semakin naik kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, yang terakhir, ada muslimin an yad'u an-nasa jami'an ilal ilmi wal amali ma'an. Wajib atas setiap muslim, kaum muslimin, untuk mengajak manusia jami'an, seluruhnya. Diajak kepada apa? Diajak kepada ilmu dan amal. Diajak untuk berilmu dan beramal. Ibu-ibu ngajak ke kajian misalnya, atau diajak untuk melakukan ibadah amal, beramal. Yuk bu sholat, yuk sedekah, yuk apa misalnya umroh gitu misalnya. Jadi itu dia benar. Diajak untuk beramal dan diajak untuk berilmu. Ajak ke majelis-majelis ilmu, hadir untuk mendengarkan kajian-kajian, ya, supaya apa? Lihidayatihim, supaya mereka mendapatkan hidayah
ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Ya, karena jalan yang lurus membutuhkan ilmu dan amal. Ini sebenarnya sudah selesai pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Tapi di sini penulis menambah